sini kami kelompok 6 izin mempresentasikan terkait tugas proyek biofisika, yakni terkait proyek kedua. Perkenalkan, anggota kelompok kami ada Viviana Rustria Dewi, Reza Alfionita, dan saya sendiri Rosita Syifa Purba. Sebelumnya, perkenalkan, saya Reza Alfionita. Di sini saya akan mempresentasikan dari pertanyaan nomor 1, yaitu bagaimana burung hantu menggunakan adaptasi optik untuk berburu di malam hari. Burung hantu yang termasuk dalam ordo Strigiformes adalah burung karnivora yang aktif di malam hari, atau biasa disebut dengan nokturnal. Terdapat sekitar 220 spesies burung hantu yang tersebar di seluruh dunia, kecuali di Antartika, sebagian Greenland, dan pulau-pulau terpencil. Sebagai predator yang sangat efisien, burung hantu memangsa berbagai jenis hewan, seperti serangga, pengerat yaitu tikus dan kelinci, burung kecil, serta reptil dan amfibi, yaitu katak, kadal, ular kecil, bahkan ikan. Burung hantu memiliki adaptasi penglihatan malam yang sangat tajam, kemampuan terbang yang senyap, dan perilaku berburu yang beragam, tergantung pada spesies dan habitatnya. Selanjutnya, burung hantu merupakan hewan nokturnal yang aktif pada malam hari dengan penglihatan yang sangat baik dalam kondisi gelap. Adaptasi penglihatan mereka ini dipengaruhi oleh struktur retina yang lebih sensitif terhadap cahaya rendah. Biasanya, burung hantu mulai keluar dari sarangnya sekitar pukul 6 sore dan kembali sekitar pukul 5 pagi, di mana jam tersebut merupakan saat kondisi cahayanya yang minim, sehingga aktivitas burung hantu tidak terganggu oleh intensitas sinar matahari. Di sini saya akan menampilkan sebuah video yang membuktikan bahwa burung hantu merupakan hewan nokturnal. Bersiap dan ya, mulai! Kamu mampu melewatinya, Sob. Nah, dari video tersebut dijelaskan bahwa burung hantu mampu melewati sela-sela bambu tanpa menyentuh bambu itu sendiri di malam hari. Hal ini membuktikan bahwa burung hantu memiliki penglihatan yang sangat tajam. Nah, dari tayangan video tersebut kita memperoleh kesimpulan burung hantu memiliki adaptasi optik yang sangat spesifik untuk mendukung aktivitas berburu di malam hari, yang memungkinkan burung hantu menjadi predator nokturnal yang sangat efektif. Adaptasi apa aja sih yang bisa membuat mereka ini berburu di malam hari? Yang pertama adalah burung hantu memiliki mata berbentuk tabung dengan banyak sel batang yang sangat sensitif terhadap cahaya rendah, sehingga sangat efektif dalam kondisi gelap saat berburu di malam hari. Yang kedua, retina burung hantu ini memiliki lapisan reflektif bernama tapetum lucidum yang memantulkan cahaya untuk meningkatkan penglihatan malam, membuat mata mereka ini tampak bersinar. Nah, meskipun burung hantu tidak bisa melihat warna dengan jelas, penglihatan mereka ini jauh lebih tajam dibandingkan manusia, yaitu sekitar 30 hingga 100 kali lebih baik. Selain itu, burung hantu memiliki persepsi binokular yang memungkinkan mereka melihat dalam 3 dimensi. Namun, karena mata mereka tidak bisa bergerak, mereka harus memutar kepala hingga 270 derajat untuk melihat seluruh area di sekitar mereka. Nah, dengan berbagai adaptasi ini, burung hantu jelas memiliki kemampuan optik yang sangat luar biasa untuk mendukung aktivitas berburu mereka di malam hari. Nah, dalam slide ini bisa dilihat
Nah, terlihat bahwa burung hantu bisa memutar kepalanya hingga 270 derajat untuk melihat seluruh area di sekitar mereka. Selanjutnya adalah mekanisme penglihatan burung hantu. Burung hantu memiliki mata yang mirip dengan manusia, di mana cahaya masuk melalui pupil, kornea, dan lensa untuk difokuskan ke retina. Di retina ini terdapat dua jenis fotoreseptor, yaitu yang pertama sel kerucut yang berfungsi untuk melihat dalam cahaya terang dan mengenali warna, serta batang yang sensitif terhadap cahaya rendah dan hanya memproses gambar hitam putih saja. Burung hantu memiliki lebih banyak sel batang, sekitar 30 kali lebih banyak dari sel kerucut, yang membuat penglihatan burung hantu ini sangat tajam di malam hari, meskipun mereka kurang bisa melihat warna dengan baik. Nah, yang terakhir adalah kesimpulannya. Jadi, kesimpulannya, burung hantu memiliki berbagai adaptasi optik yang sangat mendukung aktivitas berburu mereka di malam hari. Bentuk mata yang mirip tabung dengan banyak sel batang memungkinkan burung hantu ini melihat dengan sangat tajam dalam kondisi cahaya yang rendah, yaitu di malam hari. Lapisan reflektif tapetum lucidum meningkatkan penglihatan malam mereka, sementara kemampuan persepsi binokular memberikan keuntungan saat berburu. Meskipun penglihatan warna mereka terbatas, ketajaman penglihatan burung hantu yang 30-100 kali lebih baik dari manusia memungkinkan burung hantu menjadi predator yang efisien di malam hari. Adaptasi ini menunjukkan betapa hebatnya kemampuan burung hantu untuk beradaptasi dengan lingkungan malam untuk mencari mangsa. Hai teman-teman semua, di sini saya Febiana Rusria Dewi. Saya akan menjelaskan mengenai konsep ekolokasi pada kelelawar. Bagaimana sih gelombang bunyi dan mekanisme kelelawar dalam mengenali lingkungan di malam hari? Kita semua pastinya pernah mendengar bahwasanya kelelawar ini dikenal sebagai hewan nokturnal, yang berarti mereka ini berburu di malam hari dan tidur di siang hari. Nah, kelelawar mampu terbang di malam hari yang gelap gulita tanpa mengalami gangguan yang berarti. Padahal diketahui bahwa mata kelelawar ini mengalami disfungsi atau pelemahan fungsi. Nah, lalu untuk navigasi dan berburu, kira-kira kelelawar ini menggunakan apa ya teman-teman? Mari kita cari tahu pada slide berikutnya. Selanjutnya kita harus tahu terlebih dahulu apa sih gelombang bunyi itu. Gelombang bunyi atau yang biasa disebut bioakustik adalah setiap suara yang dikeluarkan oleh makhluk hidup. Bioakustik juga dapat digunakan untuk ekologi dan taksonomi menurut Rose 2012. Lalu mengacu ke pertanyaan kita pada saat sebelumnya, lalu bagaimana sih kelelawar ini mengenali lingkungan? Laring kelelawar ini menghasilkan suara ultrasonik pada frekuensi antara 10-150 kHz. Sebagai perbandingan, seseorang hampir tidak dapat mendeteksi suara pada frekuensi 20 Hz. Mekanisme untuk memahami keadaan lingkungan yang dengan bantuan bunyi gema atau echo, bagaimana yang dimiliki oleh kelelawar ini sering disebut sebagai echolocation atau ekolokasi. Nah, ekolokasi ini digunakan untuk mengetahui keberadaan mangsa, lokasi, serta membantunya dalam bergerak. Perbedaan pola dan karakter suara yang dihasilkan oleh kelelawar ini dalam proses ekolokasi dapat dijadikan sebagai dasar proses identifikasi jenis. Nah, metode ini dapat digunakan atau efisien di wilayah geografis yang sangat luas atau tempat hidup kelelawar tersebut. Selanjutnya adalah mekanisme kerja sistem sonar pada kelelawar. Jadi berikut adalah gambar di mana proses mekanisme kerja sonar pada kelelawar. Untuk tahap-tahapannya ada yang pertama penentuan azimut, dekode elevasi, jarak, target, bentuk objek, dan yang terakhir tekstur. Nah, penentuan azimut. Pertama, kelelawar ini dapat menentukan posisi lateral atau azimut suatu objek dengan memanfaatkan beberapa sinyal. Yang pertama ada sinyal amplitudo interaural. Yang kedua adalah waktu dan isyarat spektral selain amplitudo. Yang kedua adalah dekode elevasi pada bagian B. Jadi, penentuan elevasi objek dilakukan dengan menganalisis taktik spektral yang bergantung pada elevasi pada gema.
Selanjutnya yang pada bagian C yaitu jarak target. Jarak ke objek ditentukan berdasarkan penundaan waktu gema karena pengeluaran panggilan dan penerimaan panggilan gema yang dipantulkan. Karena kecepatan suara ini konstan, maka kelelawar dapat menghitung jarak berdasarkan waktu yang diperlukan untuk gema kembali ke telinga kelelawar tersebut. Yang keempat yaitu bentuk objek. Kelelawar juga dapat menentukan bentuk objek dengan memindai tepi objek melalui perhitungan penundaan gema yang tadi. Dan yang terakhir yaitu kekerasan tekstur. Kekerasan tekstur suatu objek ini dapat diukur melalui analisis isyarat spektral seperti taktik spektral. Perubahan dalam spektrum gema memberikan petunjuk tentang tekstur penundaan objek yang akan dideteksi. Selanjutnya akan saya sajikan berikut adalah video animasi sistem sonar pada kelelawar. Silahkan diperhatikan mekanisme-mekanisme pada sistem sonar di kelelawar. In around 1800s, scientists were very curious to find that bats could fly and avoid obstacles in complete darkness. Do they have super sensitive eyes? No, because they found that even the ones which were completely blind could also do this, suggesting that they were not relying on their eyes. However, surprisingly, when they put a plug in their ears, temporarily making them deaf, they failed miserably. So, does this mean that bats see with their ears? Well, kind of. After a lot of research, people found that bats continuously emit pulses of sound of ultrasonic frequency. And ultrasonic means a frequency higher than 20,000 hertz. And because humans can hear up to a max of 20,000 hertz, you and I cannot hear this sound. Thank God for that. Otherwise, can you imagine how noisy it would be around bats? But how does this help? Well, when this sound goes and hits some obstacle, it reflects back. And the bats can hear this reflected sound. In other words, they can hear an echo of their own voice. Now, depending on how long it takes for these bats to hear their own echoes, they can estimate how far that obstacle is. For example, if it takes a long time for them to hear their echoes, it means the obstacle is far away. So no worries, they can chill. On the other hand, if it takes a very short time for them to hear their echoes, that means the obstacle is very close to them. So since they're using echoes to locate how far something is, we call this technique as, no surprise, echolocation. And bats are so good at echolocation, they can even tell whether these echoes came from a large tree or from a tiny moth, their favorite insect to feed on. And a fun fact about moths, since they're hunted by bats using this technique, using these high frequency sounds, their ears have evolved to be able to listen to these high frequency sounds. And so whenever bats are in pursuit of them, they immediately get to know and they try to evade them. Baik teman-teman, setelah melihat video tersebut bagaimana? Apakah videonya menarik? Tentu saja menarik, bukan? Lalu apa sih yang dapat kita petik dari video tersebut? Nah, dari video tersebut kita semua tahu bahwa kelelawar memiliki penglihatan yang sangat buruk, sehingga mereka dapat mudah menabrak benda-benda yang ada di depannya. Nah, tetapi di sini kelelawar mempunyai konsep ekolokasi yang sangat menarik, di mana kelelawar ini memancarkan gelombang ultrasonik di atas 20.000 Hz untuk bernavigasi dan berburu. Nah, mereka ini mengandalkan gema pada suara yang mereka pancarkan untuk mengidentifikasi rintangan dan mangsanya. Lalu, dengan mengukur waktu yang telah dibutuhkan gema untuk kembali, kelelawar ini dapat menentukan jarak objek. Waktu gema yang lebih pendek menunjukkan rintangannya lebih dekat, sedangkan waktu gema yang lebih panjang akan menunjukkan rintangan yang lebih jauh. Jadi apa sih yang dapat disimpulkan dari pembelajaran hari ini? Jadi kelelawar ini memiliki penglihatan yang sangat buruk, sehingga kelelawar tidak dapat mendeteksi lingkungannya atau mangsanya pada malam hari. Nah, hal tersebut kelelawar ini menggunakan yang namanya ekolokasi menggunakan sonar, itu dimana kelelawar akan mengeluarkan pancaran suara, kemudian suara tersebut akan dipantulkan oleh objek di sekitar kelelawar, lalu akan kembali ke telinga kelelawar tersebut, sehingga kelelawar akan mengetahui jarak suatu benda, tekstur suatu benda, dan letak suatu benda tersebut. Semoga dapat diterima dan bisa dilanjutkan ke penjelasan berikutnya. Kemudian menjawab terkait pertanyaan nomor 3.
ketiga, yaitu bagaimana paus menggunakan gelombang suara untuk berkomunikasi jarak jauh. Sebelumnya, perlu diketahui dahulu bahwa suara merambat sangat baik dalam medium air, dan dari kombinasi pengaruh suhu dan tekanan terhadap kecepatan suara dalam air, sehingga membentuk saluran suara atau acoustic wavegate. Saluran suara ini dimanfaatkan dengan baik oleh kapal selam, paus, dan mamalia laut lainnya untuk berkomunikasi jarak jauh ribuan kilometer dengan efektif. Kemudian, paus ini memiliki kemampuan ekolokasi. Seperti yang terlihat pada gambar, dapat dijelaskan, paus menghasilkan suara klik atau siulan berfrekuensi tinggi menggunakan organ khusus yang disebut melon. Organ ini terletak di dahi paus dan berfungsi sebagai lensa akustik. Suara yang dipancarkan merambat melalui air, mengenai objek, dan kemudian dipantulkan kembali ke paus. Prinsip kerja ekolokasi sendiri mirip dengan sonar yang digunakan pada kapal selam. Paus memancarkan gelombang suara yang berfrekuensi tinggi, kemudian menangkap gema yang dipantulkan dari objek di sekitarnya. Nah, dari gema itu, paus dapat memperoleh informasi tentang ukuran, bentuk, jarak, dan jenis objek yang mereka lihat. Paus menangkap gema suara menggunakan telinga bagian dalam yang sangat sensitif. Otak paus kemudian memproses informasi dari gema untuk membentuk citra mental tentang lingkungan di sekitarnya. Kemudian, adaptasi yang dapat dibilang mendukung untuk kemampuan ekolokasi paus, yaitu beberapa di antaranya ada 1. Lemak di kepala. Beberapa spesies paus memiliki lapisan lemak tebal di kepala yang berfungsi sebagai isolator akustik yang membantu memfokuskan suara yang dipancarkan. Kemudian 2. Telinga dalam yang sensitif, di mana telinga dalam paus sangat sensitif terhadap perubahan tekanan yang kecil, memungkinkan mereka untuk mendeteksi gema suara yang sangat lemah. Dan yang ketiga, ada adaptasi otak yang kompleks. Otak paus memiliki area khusus yang bertanggung jawab untuk memproses informasi akustik. Kemudian kegunaan dari ekolokasi sendiri umumnya atau intinya yaitu membantu paus menavigasi di laut, menavigasi lautan yang luas, terutama perairan gelap atau keruh. Paus mendeteksi keberadaan ikan, cumi-cumi, dan hewan laut lain dengan akurat bahkan dalam kegelapan total. Kemudian mencari makanan dan navigasi yang juga digunakan untuk berkomunikasi dengan individu lain dalam kelompoknya. Nah, untuk beberapa jenis mamalia laut atau paus yang memiliki kemampuan ekolokasi baik itu ada lumba-lumba dan paus sperma. Kemudian ada juga paus biru dan paus bungkuk. Namun paus biru dan paus bungkuk ini memiliki kemampuan ekolokasi yang tidak seakurat lumba-lumba dan paus sperma. Nah, komunikasi mamalia laut menggunakan suara dengan sinyal akustik tertentu ini yang juga digunakan oleh paus. Sinyal ini bervariasi tergantung kebutuhan serta keadaan lingkungan mereka. Berbagai macam fungsi komunikasi, diantaranya berfungsi sebagai seleksi interseksual, memandu anak, memandu kelompok, pengenalan individu, dan menghindari bahaya. Di sini terdapat menunjukkan paus sperma berkomunikasi menggunakan ekolokasi di dalam laut. Pada kedalaman laut yang hampir tidak terjamah sinar matahari, terdapat raksasa yang menjelajah dengan penuh keagungan dan kekuatan. Dengan panjang tubuh yang dapat mencapai lebih 20 meter dan kepala besar yang mendominasi, mereka seakan menjadi penjaga abadi dari lautan yang terdalam. Mereka berlayar melalui palung-palung samudera yang tidak terjamah, di mana tekanan air dapat menghancurkan kepala manusia. Namun mereka melintasinya dengan anggun tanpa ragu. Paus sperma adalah mamalia laut yang mudah dikenali dari kepala lonjong yang berbentuk serupa persegi. Nama mereka, yaitu paus sperma, memang terdengar agak aneh, tetapi sebenarnya terdapat alasan historis mengapa mereka memiliki nama tersebut.
Pada bagian atas kepala paus ini terdapat zat lilin semi cair berwarna putih, di mana dahulu kala para pemburu paus telah keliru dengan mengira bahwa zat lilin tersebut sebagai sperma paus. Kemudian, dari kesalahan persepsi ini, zat lilin tersebut diberi nama spermaseti, sedangkan paus itu sendiri diberi nama paus sperma. Paus sperma memiliki ikatan sosial yang kuat dengan membentuk kelompok keluarga yang sangat erat. Mereka ibarat penjaga tradisi dan kebijaksanaan yang membawa warisan nenek moyang mereka menuju masa depan yang tidak pasti. Bersama keluarganya, mereka menjelajah lautan biru yang sangat luas. Betina sebagai induk dengan tubuhnya yang besar dan anggun memimpin rombongan dengan penuh kasih sayang. Sedangkan anak-anak di sisinya berenang dengan sangat riang. Mereka mengeluarkan suara yang dikenal dengan klik yang sangat unik, yang menjadi sarana komunikasi antar sesamanya. Keluarga paus sperma terdiri dari betina dan anak-anaknya, yang menjadi contoh nyata tentang eratnya hubungan antar anggota keluarganya. Berbeda dengan betina yang hidup bersama anak-anaknya, pejantan yang telah beranjak dewasa akan meninggalkan keluarga. Nah, sekian presentasi yang dapat kelompok kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.